Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini. Kali ini saya akan menerangkan perencanaan bisnis bagian rencana operasional. Nah, di rencana operasional ini ada berbagai bagian yang nanti saya akan jelaskan. Dan yang pertama, bagian pertama adalah bagian manajerial, yaitu struktur manajerial atau pengurus perusahaan. Siapa yang bertanggung jawab atas setiap aktivitas bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Misalnya ada ketuanya atau penanggung jawab operasional, penanggung jawab produksi, penanggung jawab keuangan, dan sebagainya. Kemudian ada kebutuhan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja ini adalah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk tiap kegiatan atau aktivitas bisnis. Misalnya, Bapak Ibu mempunyai usaha produksi keripik kentang. Nah, keripik kentang itu kan dari supplier diterima, kemudian disortir, kemudian dikupas, kemudian dicuci, diolah, digoreng, dan akhirnya dikemas. Nah, untuk penyortiran butuh berapa tenaga kerja, kemudian pencucian berapa tenaga kerja, dan seterusnya. Kemudian ada pengadaan barang. Apabila produk yang dijual membutuhkan bahan baku, sebutkan rincian bahan bakunya. Misalnya tadi produksi keripik kentang. Tentu saja produksi keripik kentang membutuhkan kentang, kemudian minyak, mungkin bumbu-bumbu, dan peralatan yang dibutuhkan misalnya kompor, kemudian panci, dan sebagainya. Jika reseller atau second hand seller, sebutkan bagaimana mekanisme pengadaan barang untuk dijual. Bagi perusahaan jasa, jelaskan bagaimana jasa akan dilakukan untuk konsumen. Misalnya jasa laundry. Tadi pakaian kotor masuk, kemudian dipilah, mungkin dipilah berdasarkan warnanya biar agar tidak tercampur, kemudian dicuci, disetrika, dan akhirnya dikemas dan sampai ke tangan konsumen lagi. Kemudian ada bagian jadwal pelaksanaan aktivitas, meliputi pelaksanaan bisnis dari awal berdiri hingga selanjutnya di periode waktu tertentu. Misal, tahun pertama pemodalan dan mulai produksi, tahun kedua membeli peralatan baru, tahun ketiga menambah tenaga kerja, tahun keempat misalnya mencari pemodalan baru, dan tahun kelima misalnya mulai ekspansi usaha, seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya mekanisme pengadaan barang, meliputi proses pembelian bahan baku melalui supplier hingga produksi barang dan akhirnya saat produk jadi. Bisa mempunyai beberapa macam mekanisme, misalnya dari supplier, kemudian sampai ke kita atau produsen itu seperti apa? Apakah kita yang ambil atau uh, mereka yang mengirim ke perusahaan kita? Nah, alur pengadaan barang ini mirip-mirip dengan mekanisme pengadaan barang. Hanya setelah mekanisme dibuat, alur pengadaan barang menunjukkan secara rinci dari mekanisme pengadaan barang. Dari barang itu dari supplier hingga diproduksi. Kemudian bagian selanjutnya ada target produksi. Apabila bentuk usaha merupakan produksi dan jasa, buat target dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, tahun pertama Bapak Ibu menjual 1.000 barang atau melayani 1.000 konsumen. Tahun kedua menjual 1.500 barang atau melayani 1.500 konsumen, dan seterusnya. Target produksi ini bisa diganti dengan target penjualan. Kemudian ada bagian proses produksi, menjelaskan tahapan-tahapan produksi produk atau tahapan operasional jasa. Mungkin saya bisa tulis di sini, misalnya Bapak Ibu dari saya ambil contoh keripik kentang yang tadi, dari sortir, kemudian lanjut ke pengupasan, kemudian olah,
pengemasan, dan akhirnya distribusi. Seperti itu. Kemudian ada bagian mesin atau peralatan. Setiap usaha membutuhkan setidaknya mesin atau peralatan. Misalnya, mungkin Bapak Ibu mempunyai usaha pakaian second hand seller. Maka peralatan yang Bapak Ibu butuhkan mungkin smartphone atau buku dan alat tulis kantor untuk mendata produk atau persediaan produk. Kemudian yang terakhir ada tata ruang, yaitu menjelaskan tata ruang aktivitas bisnis dan mengapa Anda, Bapak Ibu, memilih tata ruang seperti itu. Misalnya, saya akan menjelaskan tata ruang. Misalnya, Bapak Ibu mempunyai bisnis toko roti. Saya gambarkan seperti ini. Misalnya ini adalah gudang. Kemudian ini adalah dapur. Bagian di sini adalah pintu masuk. Dan bagian di sini bisa merupakan etalase produk. Seperti itu. Nah, cukup sekian Bapak Ibu. Selanjutnya akan saya jelaskan rencana keuangan di video yang akan saya rekam nanti. Terima kasih.